Perjalanan hidup Untung Suropati sangat unik, dramatis sekaligus menegangkan. Ia sejak kecil menjadi budak yang dibeli orang Belanda. Namun, ia berhasil mencuri cinta putri majikannya, menghisap kekayaan majikannya untuk dibagi kepada yang papa, lalu melawan VOC. Bahkan, ia membunuh kapten jagoan VOC yang mau semena-mena kepada pribumi. Putra Bali yang awalnya budak itu menjadi pejuang anti kolonialisme, kemudian menjadi bupati dan mati menjadi pahlawan bangsa. Suropati lahir di Bali pada tahun 1660 dengan nama Surawiro Aji. Ia ditemukan perwira VOC yang bertugas di Makassar, yakni Kapten Van Beber. Saat masih berusia 7 tahun, Surawiro Aji dijual Kapten Van Beber kepada perwira VOC asal Batavia, Edeler Van Moor. Surawiro Aji kemudian dibawa Van Moor ke Batavia sebagai budaknya. Ternyata keberadaan Surawiro Aji membawa keberuntungan. Karir dan kekayaan Van Moor terus meningkat, maka Surawiro Aji dijuluki dengan nama Untung. Sejak itu, ia lebih populer dengan nama Untung. Maka, meski budak, ia diperlakukan lebih khusus. Ia ditugasi menjaga putri Van Moor, yakni Susan. Kedekatan ini rupanya menimbulkan cinta di antara budak dan majikannya. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Surawiro Aji terlibat hubungan asmara dengan Susan. Bahkan Susan sampai hamil. Tak hanya itu, lewat Susan, Surawiro Aji alias Untung mengambil kekayaan Van Moor, kemudian dibagikan kepada para budak dan kaum papa. Akhirnya, Van Moor mengetahui semua. Ia marah dan memenjarakan Surawiro Aji di penjara bawah tanah Stadhuis Batavia atau Balai Kota Batavia. Gedung itu kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Padahal penjara bawah tanah itu sangat mengerikan, kecil, dingin, dan pengap. Para tahanan diikat dengan bola besi hingga sulit untuk melarikan diri. Namun, ini justru menjadi awal petualangan dan pemberontakan Untung Suropati. Kekuatan cinta pula yang membuatnya bisa lolos dari penjara. Dibantu Susan, Untung bisa melarikan diri dari penjara bawah tanah beserta para tahanan lain. Sepak terjang Untung dan kawanannya membuat banyak orang makin segan. Lalu, Untung dan kelompoknya direkrut Kapten Ruiz sebagai tentara VOC. Tugasnya mengawal Pangeran Purbaya yang lari ke Gunung Gede untuk kembali ke Tanjung Pura. Pangeran Purbaya lari setelah ayahnya yang Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dikalahkan VOC pada tahun 1683. Dalam proses penjemputan itu, datang pasukan Van Drieckhoeveler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tak terima dan menghancurkan pasukan Hooveler di Sungai Cikalong pada tanggal 28 Januari 1684. Sebanyak 20 pasukan Hooveler tewas. Ini menjadi peristiwa mengagetkan yang menampar VOC dan menjadi isu besar seantero negeri. Sejak itu, Surawiro Aji alias si Untung kembali menjadi buronan VOC. Istri Pangeran Purbaya, Gusik Kusumo, menolak kembali ke Tanjung Pura dan meminta Untung membawanya pulang ke Keraton Kartosuro. Gusik Kusuma merupakan putri Patih Mataram Nerangkusumo. Pelarian dan petualangan Untung mengawal putri Gusik Kusumo ke Keraton Mataram di Kartosuro menjadi drama lainnya. Apalagi Patih Nerangkusumo sangat anti Belanda, sehingga Keraton Kartosuro yang saat itu dipimpin Raja Amangkurat II menjadi harapan baru bagi Untung. Dalam perjalanan ke Kartosuro, kelompok Untung terlibat beberapa pertarungan.
ia kepergok pasukan Jacob Cooper yang mengejarnya di Raja Polah. Namun, Untung mampu menghancurkan pasukan Cooper. Ketika melewati wilayah Cirebon, Untung berkelahi dengan anak angkat Sultan Cirebon yang bernama Suropati. Setelah diadili, Suropati terbukti bersalah dan dihukum mati. Lalu, nama Suropati pun diberikan kepada Surawiro Aji. Sejak itu pula, Surawiro Aji yang dijuluki Untung terkenal dengan nama Untung Suropati. Lewat Encik Suro, Untung Suropati mengirim surat kepada Raja Mataram Amangkurat II. Ia menyatakan, jika harus berhadapan dengan orang-orang Belanda, maka kami tidak ingin hidup terus apabila tidak berhasil menumpasnya. Semangat Untung Suropati yang anti Belanda itu membuatnya diterima Keraton Kartosuro. Apalagi Sang Patih Nerangkusumo juga anti Belanda. Bahkan Untung Suropati kemudian diberi tempat di daerah Babarong dekat kediaman Patih Nerangkusumo. Amangkurat II merasa keberadaan Untung Suropati bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dengan kompeni. Apalagi Amangkurat II semakin terjepit oleh utang dan tekanan kompeni. Beberapa kali VOC meminta Amangkurat II untuk menyerahkan Untung Suropati, tapi tak juga dilaksanakan. Akhirnya VOC mengirim jagoannya, yakni Kapten François Tak, untuk ke Kartosuro. Tugasnya selain menagih utang kepada Mataram, juga menangkap Untung Suropati. Kapten Tak dianggap komandan jagoan yang reputasinya sangat mengagumkan. Ia ikut dalam operasi yang berhasil dalam penumpasan pasukan Trunojoyo. Kapten Tak lalu berangkat dari Batavia pada tanggal 3 November 1685 menuju Kartosuro. Sesampainya di Semarang pada tanggal 22 Desember 1685, ia mengatur strategi, mengumpulkan perbekalan, dan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Mataram, termasuk Senopati Sindurjo dan Adipati Demak pada tanggal 27 Januari 1686. Setelah semuanya dirasa lengkap, pada Februari 1686, Kapten Tak dan rombongan menuju Kartosuro. Ia tiba di daerah Mojosongo, Boyolali pada 7 Februari 1686. Keesokan harinya, 8 Februari 1686, pukul 11 siang, Kapten Tak tiba di loji Belanda di Kartosuro. Ia kemudian mengirim Jeremias van Vliet dan Van der Meer ke Keraton Kartosuro, meminta agar Untung Suropati dan pasukannya segera diserahkan. Lalu, Kapten Tak mengirim komandan VOC di Kartosuro, Letnan Arnoldus Greving, berjaga-jaga di pintu gerbang Keraton Kartosuro dilengkapi 6 meriam. Ini sekaligus untuk mengawasi gerak-gerik keraton. Kapten Tak begitu percaya diri bisa menyelesaikan tugasnya, bahkan menyombongkan diri. Ia mengatakan, Suropati dan orang-orang Bali itu tak akan bertahan. Begitu melihat aku datang, mereka akan melarikan diri. Anggapan Kapten Tak ternyata salah besar. Seperti sumpahnya, Untung Suropati merasa tak akan tenang hidupnya jika tak menumpas Belanda. Ia langsung melakukan perlawanan hebat kepada pasukan Kapten Tak. Saat lawan sedang bersiap-siap, Untung Suropati dan pasukannya melakukan pembakaran di desa Gumpang, sekitar 2 km sebelah timur Keraton Kartosuro. Sebuah pesan perlawanan sekaligus taktik Untung Suropati untuk memancing Kapten Tak agar keluar dari benteng VOC di Kartosuro dan menuju desa Gumpang. Ternyata jebakan itu sukses. Kapten Tak membawa sebagian pasukan kompeni ke desa Gumpang. Padahal ketika Kapten Tak sampai di desa Gumpang, ia tak menemukan pasukan Untung Suropati kecuali desa yang terbakar dan sepi. Di saat itu, Untung Suropati dan pasukannya mengambil kesempatan menyerang orang-orang VOC di Keraton Kartosuro. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Letnan Arnoldus Greving yang tak menyangka kocar-kacir diserang Untung Suropati. Bahkan Greving akhirnya tewas.
Kapten Tak sadar telah tertipu, kemudian segera kembali ke Keraton Kartosuro untuk mengejar Untung Suropati. Tapi di situ ia menyaksikan mayat Letnan Greving, Sirsan Samuel Maurits, dan 10 anak buahnya tewas dengan keadaan mengerikan. Bahkan seluruh pasukan pengawal Belanda di bawah pimpinan pembantu Letnan Hertz telah tewas pula. Situasi semakin mencekam dan menegangkan. Ketika pasukan Kapten Tak tiba di depan Keraton Kartosuro, tiba-tiba pasukan Bali keluar dari keraton dan menyerang mereka. Kapten Tak yang mengandalkan pasukan pimpinan Letnan Eigel dan Jeremias van Vliet mampu memukul mundur pasukan Bali 2 kali. Ternyata sebuah taktik lain sudah disiapkan Untung Suropati. Tiba-tiba pasukan Bali pimpinan Untung Suropati melakukan serangan begitu hebatnya. Pasukan Bali Keraton Kartosuro yang dipimpin Mangkuyudo dan Wongsonoto juga menyerang pasukan Kapten Tak. Bahkan muncul juga pasukan Jawa yang menyamar sebagai orang Bali membela Untung Suropati. Amangkurat II yang selalu direndahkan dan ditekan oleh VOC memberi bantuan kepada Untung Suropati. Bahkan Babat Tanah Jawi menceritakan Amangkurat II memerintahkan adiknya Pangeran Puger untuk membantu Untung Suropati. Anak buah Pangeran Puger berdandan seperti orang Bali. Pasukan kompeni kewalahan dan banyak yang tewas ditebas pedang. Kapten Tak semakin terdesak, apalagi 8 dari 12 pengawalnya juga tewas. Kapten Tak lalu mundur dan menuju kudanya. Tapi sebelum mampu naik ke kudanya, Untung Suropati dan pasukannya telah membunuhnya dengan 20 tusukan. Maksud hati ingin menagih utang dan menangkap musuh besar VOC, yakni Untung Suropati. Namun Kapten Tak yang dianggap sebagai komandan sangar dan jagoan Belanda itu justru menemui kematiannya. Kemenangan Untung Suropati ini semakin memperbesar kerugian VOC. Dari hubungannya dengan Susen, Untung Suropati memiliki anak laki-laki bernama Robert. Kelak Robert ternyata menikah dengan putri Kapten Tak. Setelah pembunuhan Kapten Tak, Untung Suropati harus meninggalkan Keraton Kartosuro. Dibantu Patih Nerangkusumo, Untung Suropati kemudian pindah ke timur dan merebut Pasuruan. Tanpa kesulitan, Untung Suropati memaksa Bupati Pasuruan, Anggajaya, turun dari tahtanya dan lari ke Surabaya. Sejak itu, Untung Suropati menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wironegoro. VOC tetap tak mampu menangkapnya. Namun, setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703, keadaan berubah. Mataram yang sempat dipimpin Amangkurat III kemudian digulingkan oleh Pangeran Puger atas bantuan VOC. Pangeran Puger menjadi raja di Kartosuro dengan gelar Pakubuwono I. Merasa utang budi kepada VOC, Pakubuwono I mengirimkan pasukannya untuk bergabung dengan VOC dan pasukan Surabaya guna menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Apalagi Amangkurat III dan pengikutnya bergabung dengan Untung Suropati dan berlindung di Pasuruan. Terjadilah perang sengit di Benteng Bangil, Pasuruan pada tahun 1706. Dalam peperangan itu, Untung Suropati wafat pada tanggal 17 Oktober 1706. Namun, Untung Suropati dikenang sebagai pahlawan dan simbol perlawanan terhadap kolonialisme.